Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis, masih bersama saya Putri Oktaviani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia muncul pada daftar tarif imbal balik yang diumumkan Trump pada hari Rabu waktu setempat. Trump bilang Indonesia menggetok tarif 64% untuk barang-barang dari Amerika. Amerika mengklaim cukup berbaik hati dengan memberikan diskon setengah harga menjadi 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang Amerika akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu waktu Amerika Serikat adalah hari pembebasan, hari penerapan tarif kepada mitra dagang Amerika Serikat. Kami ambil sedikit saudara perbandingan tarif dengan negara lain. Vietnam dikenakan tarif 46%, kemudian Thailand 36%, Tiongkok 34%, Malaysia 24%, dan Singapura 10%. Dunia langsung merespons perlakuan Trump. China atau Tiongkok adalah negara yang paling keras merespons Donald Trump. Tiongkok bersumpah akan membalas perlakuan Amerika yang suka-suka mengenakan tarif. Uni Eropa bilang ini adalah pukulan telak bagi ekonomi dunia. Kemudian Jepang menuding Trump dengan sadar melawan regulasi Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Banyak negara yang langsung memberikan respons. Namun tidak demikian dengan Indonesia yang justru membatalkan penjelasan bersama antar kementerian dan belum ada keterangan apapun. Kenapa Amerika Serikat sangat menekan Indonesia? Kami punya jawabannya saudara lewat data Badan Pusat Statistik. Bagi Indonesia, Amerika adalah surga ekspor karena kerap menghasilkan surplus neraca dagang. Sederhananya, Amerika banyak mengalirkan dolar ke Indonesia. Februari 2024, surplus dagang Indonesia dengan Amerika adalah 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Januari 2025 naik jadi 1,56 miliar dolar dan Februari 2025 naik lagi menjadi 1,57 miliar dolar. Trump selalu meradang terhadap mitra dagang atau negara lain yang lebih banyak mengekspor barang ke Amerika, bukan sebaliknya. Perang tarif juga menjadi karakteristik sejak Trump memimpin di periode sebelumnya. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri bilang Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain untuk melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat. Sebab perlakuan tarif Trump juga berlaku bagi banyak negara di dunia. Kita sudah mengantisipasi bahwa efek paling buruk itu adalah penurunan produksi untuk barang ekspor yang akan berdampak pada PHK. Sehingga beberapa langkah dipikirkan dan disiapkan untuk ini. Ini tidak bisa dilakukan sendiri dan karena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, maka implikasinya adalah mungkin kita juga harus kerjasama dengan negara-negara ASEAN lain karena ini universal kan, ya. Jadi
negosiasi ini selain kita lakukan secara bilateral, kita juga harus inisiatif untuk mengajak negara-negara ASEAN untuk secara bersama-sama melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang juga penting, jika ekspor kita itu akan terkena, ya, bagaimana menjaga agar ekspor kita itu tetap kompetitif. Tiongkok bersumpah akan melawan. Eropa mengkritik keras. Jepang menuding Amerika sengaja melanggar aturan WTO. Kenapa Indonesia memilih bersikap diam? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, secara mudah dulu, apa sebetulnya yang dimaksud perang tarif yang ditabuh oleh Donald Trump? Ya, perang tarif ini kan secara sederhana Amerika Serikat keberatan. Contohnya Indonesia menyumbang surplus perdagangan ke Amerika Serikat ya, yang berarti ada perdagangan yang dinilai tidak adil. Dan karena ini bagian dari janji kampanye Trump untuk membawa lebih banyak lagi industri ke dalam negeri Amerika. Jadi semua produk termasuk yang dihasilkan dari Indonesia yang dikirim ke Amerika itu harus mendapatkan tarif atau bea masuk yang lebih mahal. Sehingga produk yang dihasilkan Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk yang dihasilkan di dalam negeri Amerika. Basicnya itu. Nah, tapi semua sekarang meragukan hitung-hitungan 64% misalnya yang disebut sebagai hambatan tarif yang dibebankan Indonesia terhadap produk Amerika itu dasarnya tidak jelas. Karena di websitenya White House atau Gedung Putih itu memasukkan TKDN, dimasukkan devisa hasil ekspor 100% yang wajib disimpan dalam negeri dimasukkan sebagai hitung-hitungan. Begitu juga sebaliknya, begitu Indonesia kena tarif resiprokal atau tindakan balasan 32%, itu pun dasarnya juga tidak jelas. Trump hanya bilang bahwa Indonesia mengenakan 64% terhadap produk dari Amerika, kemudian kita balas ya, Trump bilang kita balas dengan 32%, itu sudah didiskon. Jadi Trump ingin bilang bahwa harusnya Indonesia kena 64%, tapi Indonesia dikasih 32%. Itu pun juga nggak ada dasarnya. Jadi artinya ini akan memicu reaksi. Yang disebut perang tarif adalah ketika negara yang merasa dinilai tidak adil oleh kebijakan tarifnya Trump, itu akan menyerang balik, akan retaliasi. Nah, ini yang dilakukan sebentar lagi oleh Eropa, kemudian Australia, dan negara-negara lain. Tapi dasar dari balas dendam tarifnya Amerika ini sekali lagi secara ekonomi itu tidak berdasar. Oke, artinya ini memang yang menjadi catatan adalah tidak jelas hitungannya meskipun Amerika mengklaim bahwa ya mereka sudah berbaik hati, harusnya 64 tapi dikasih 32. Nah, tentu ini dikhawatirkan bisa memicu tadi ya perang tarif antar negara. Nah, Mas Bima, apa sebetulnya beda tarif lama dengan tarif baru bagi barang Indonesia yang diekspor ke Amerika? Ya, jadi ada dua jenis atau kategori. Yang pertama adalah barang yang memang terkena tarif ad valorem. Kemudian yang kedua adalah barang yang mendapatkan fasilitas GSP, Generalist System of Preference. Itu tarifnya 0%. Contoh sederhananya begini, misalnya sepatu yang terkena tarif ad valorem itu sebelumnya 12%. Begitu dikenakan resiprokal 32%, berarti berapa? 44% yang harus dibayar oleh konsumen Amerika. Ini karena semua nanti diteruskan kepada konsumen Amerika. Jadi sepatu made in Indonesia yang dikirim ke Amerika itu mulai 9 April 2025 tarifnya menjadi 44%. Nah, itu yang membuat perbedaan antara tarif lama dengan tarif baru. Tadinya 12 menjadi 44%. Itu kan signifikan sekali ya dampaknya terhadap produsen dari sepatu. Kemudian hampir sebagian besar produk itu akan kena. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 3.500 produk atau item yang masuk kategori 0% tarif sebelumnya ke Amerika, GSP itu, apakah itu kemudian harus kena tarif yang baru juga? Nah, ini kemungkinan besar karena ada baseline 10% tarif, artinya adalah semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika itu minimum akan kena tarif 10%. Plus kemudian 32%. Nah, itu yang dilihat dari kebijakan barunya.
Artinya ini akan menjadi semakin mahal begitu barang-barang yang dikirim dari Indonesia dan ini tentu berdampak pada bagaimana daya saing produk-produk dari Indonesia. Mas Bima, kalau negara lain itu kan langsung merespon. Sedangkan Indonesia sampai saat ini masih diam nih. Gimana sikap diam pemerintah ini bisa dibaca oleh pengusaha ataupun juga industri? Ya, kemarin kan preskonnya di cancel oleh pemerintah Indonesia karena masih banyak item yang harus dipelajari. Katanya begitu. Artinya apa? Artinya memang kita harus sangat hati-hati. Yang menjadi pertanyaan kan begini, Vietnam yang sudah punya perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika saja, Indonesia nggak punya tuh perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika. Vietnam punya, itu kena tarif tinggi sekali. Nah, Indonesia ini apa yang mau ditawarkan di atas meja? Daya tawar apa yang bisa kemudian meyakinkan Trump bahwa secara bilateral Indonesia bisa diturunkan tarif resiprokalnya? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Amunisi pemerintah untuk negosiasi dengan Trump apa? Jadi opsinya sekarang ini adalah mengajak negara lain iya, atau cari negara lain untuk melakukan pengalihan dari ekspor. Nah, itu sebagian mudah, sebagian juga agak susah. Contohnya misalnya fashion. Jadi brand-brand besar itu untuk mengalihkan ekspornya kemudian ke Indonesia, ke negara lain, itu belum tentu semudah itu kan. Karena soal harga, karena soal kualitas juga perlu ada penyesuaian. Otomotif juga sama. Otomotif itu kalau bergeser pasarnya dari Amerika ke Timur Tengah, itu memang gampang ngomongnya nih, tapi produk yang disukai masyarakat Timur Tengah dengan Amerika itu punya banyak spesifikasi yang berbeda. Jadi nggak semudah itu melakukan pergeseran. Jadi sekarang oke, negosiasi bersama dengan negara-negara ASEAN satu hal, atau kita perlu memperkuat intra perdagangan dengan BRICS. Jadi saya kira ini kita ke depan akan makin mendekat dengan negara-negara BRICS, baik China, India, kemudian Brazil dan Afrika Selatan, plus beberapa Timur Tengah, sebagai cara untuk mendiversifikasikan ekspor dari Amerika ke negara-negara non-Amerika. Oke, secara singkatnya mungkin ini bisa menempuh jalur diplomasi ataupun juga negosiasi bersama dengan negara-negara lain yang jadi korban begitu ya atas tarif yang diberlakukan oleh Trump di era yang baru ini. Mas Bima, nanti akan kami lanjutkan usai jeda dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kalau dikatakan Trump itu kan klaimnya adalah Indonesia ini selalu surplus karena berdagang di Amerika. Nah, tarif baru ini apakah bisa beresiko untuk bisa menyebabkan badai PHK? Industri apa saja sebetulnya yang beresiko kena PHK? Artinya oblak ya. Oke, Mas Bima. Ya, baik saudara, tadi sembari kita menantikan berbincangan dilanjutkan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira bahwa tadi dikatakan dengan adanya kebijakan atau tarif barang impor di mana Indonesia terkena tarif timbal balik yang dikatakan ini ada 64%, tetapi yang jadi catatan adalah ini tidak jelas dijelaskan secara gamblang begitu mengapa harus 64% meskipun atau 32% maksud kami karena Trump sendiri mengklaim bahwa ini sudah berbaik hati begitu atau ini sudah setengah dari apa yang ditetapkan oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat yaitu 64%. Dan juga bahwa ini bisa dikhawatirkan terjadi adanya perang tarif di mana negara-negara merasa tidak adil dan melakukan serangan balik terhadap kebijakan yang dibebankan oleh Trump. Mas Bima, sudah terhubung? Ya. Ya, baik Mas Bima. Jadi kenapa sih sebetulnya Indonesia selalu surplus dan tarif baru ini apakah bisa berpotensi menyebabkan badai PHK? Industri apa saja sebetulnya yang beresiko kena PHK atau berdampak paling besar karena adanya kebijakan tarif dari Trump ini? Ya, beberapa sektor misalnya otomotif itu kan juga sebelumnya dibebankan 25% tarif ya bagi kendaraan bermotor suku cadangnya yang diproduksi di luar Amerika. Sementara sektor otomotif di Indonesia salah satu yang penyerap tenaga kerja besar.
kemudian alas kaki, tadi sepatu, pakaian jadi, sampai industri minyak kelapa sawit dan elektronik. Ini adalah sektor-sektor yang paling banyak terdampak dari adanya tarif resiprokal. Dan kita bisa bayangkan, sebagian besar sektor padat karya ini sudah mengalami kelesuan dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang PHK-nya juga cukup meningkat. Jadi ditambah dari beban tarif yang semakin besar untuk barang-barang yang masuk ke Amerika, ini akan membuat sebagai spiral doom effect namanya. Jadi ada beberapa yang menyebut sebagai spiral doom effect, yang artinya apa yang terjadi dengan perang tarif ini dampaknya akan langsung terasa bagi penurunan pemesanan order dari brand-brand internasional, khususnya pakaian jadi dan sepatu di Indonesia. Selain itu juga kita bisa melihat ya bagaimana negara-negara seperti China, Vietnam, Kamboja itu pasti akan cari pasar baru karena mereka kelebihan produksinya harus dibuang. Nah, selama ini produk-produk Indonesia itu karena kualitasnya bagus, itu kita kirim Amerika tujuannya paling besar untuk yang baju dan sepatu. Sementara Vietnam, China, dan Kamboja itu justru semakin lama semakin penetrasi produk-produknya ke Indonesia. Jadi bisa dicek ya di brand-brand fashion yang ada di Jabodetabek itu kalau kita beli cek di belakang labelnya itu made in Kamboja, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam. Ya, artinya ini situasi yang kurang begitu bagus. Begitu Vietnam mengalihkan ke Indonesia, maka kita pasca Lebaran akan melihat adanya banjir impor barang-barang yang harganya murah, kualitas belum tentu bagus, tapi akan membanjiri dan itu akan menekan industri domestik lebih dalam lagi. Oke, ada sejumlah sektor yang terkena ini karena situasinya lagi lesu ditambah dengan beban tarif nampaknya jadi kayak udah jatuh tertimpa tangga nih. Nah Mas Bima, apa dampaknya bagi rupiah kalau rupiah merosot sedangkan Indonesia masih impor kedelai, tepung, BBM, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya, yang jelas rupiah ini akan mendorong imported inflation atau inflasi yang diciptakan karena biaya impor akan meningkat. Jadi sudah sentimen dari sisi pasar keuangannya negatif, memandang ya banyak sekali faktor ekonomi global bisa terancam resesi karena adanya tarif Trump, fundamental ekonomi Indonesia juga kurang begitu solid, sehingga ini kan menurunkan trust terhadap rupiah. Di satu sisi memang perdagangan akan menurun. Nah, perdagangan menurun berarti supply dolarnya juga akan berkurang. Dan ini yang membuat situasinya kurang begitu bagus ya. Bagi masyarakat tentunya biaya barang impor, elektronik, peralatan rumah tangga, AC, kulkas, TV, sampai properti. Jadi masyarakat yang mau beli properti juga salah satu concern utama mereka adalah biaya barang material yang sebagian kita masih melakukan impor. Mau kaca, keramik, itu semua akan kena dampaknya kalau rupiah terus mengalami pelemahan. Jadi view-nya ini mungkin masih dalam fase libur lebaran, tapi kita patut mewaspadai pada waktu pembukaan pasar saham, ini ada tekanan yang cukup besar yang membuat rupiah bisa menyentuh angka 17.000 sampai 17.200 rupiah per dolar Amerika. Dan itu harus diwaspadai efeknya 2 sampai 3 bulan ke depan terhadap pembentukan harga-harga barang. Karena produsen nggak punya pilihan lain kecuali meneruskan kenaikan harga ini kepada konsumen akhir. Margin mereka sudah sangat tipis. Oke, ini harus diwaspadai soal bagaimana harga-harga naik, kemudian juga tekanan ke rupiah dan juga pasar saham. Mas Bima, terakhir singkat saja, apakah tarif Trump ini bisa menyebabkan penerimaan pajak turun di tahun ini? Ya, penerimaan pajak sudah turun Januari, Februari, dan ditambah dengan adanya tekanan ekspor, tentunya efeknya akan ada penurunan penerimaan pajak yang cukup dalam. Jadi rasio pajaknya kemungkinan tahun ini hanya kisaran 9 sampai 9,5%. Jadi jauh sekali dari target pemerintah. Itu yang perlu kita antisipasi. Oke, jauh dari target pemerintah atau berada di angka 9 sampai 9,5%. Ini tentu bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Trump ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama bagaimana merespons, termasuk juga bagaimana melakukan negosiasi dan juga bisa diversifikasi pasar. Itu tentu tidak hanya bergantung pada Amerika. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima.